Zelensky, jika upaya negosiasi dengan Putin gagal berarti perang dunia ketiga. Hurrah! Pertempuran Rusia-Ukraina telah memasuki minggu keempat dan hingga saat ini negosiasi yang telah diupayakan kedua belah pihak masih berjalan alot. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Minggu 20 Maret memperbarui permohonannya untuk melakukan pembicaraan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Menurutnya, negosiasi adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri perang tersebut. Saya siap untuk bernegosiasi dengannya, kata Zelensky kepada CNN. Saya pikir tanpa negosiasi kita tidak dapat mengakhiri perang ini, sambungnya. Meskipun bersedia bernegosiasi, Zelensky telah dengan tegas memberi isyarat bahwa dia akan memberikan garis merah terhadap penyerahan Crimea, termasuk dua wilayah yang memisahkan diri dari pro-Moskow, Luhansk dan Donetsk. Permintaan negosiasi datang setelah Rusia membombardir sebuah sekolah yang menampung sekitar 400 orang di kota Mariupol yang terkepung. Zelensky mengatakan Rusia datang untuk menghancurkan dan membunuh Ukraina. Sejauh ini Zelensky kerap mengatakan bahwa Ukraina berhasil melakukan perlawanan sengit untuk memukul mundur pasukan Rusia. Dan di saat bersamaan Zelensky juga mendesak dunia internasional untuk membantu Ukraina. Selama wawancara dengan CNN, Zelensky mengatakan jika hanya ada 1% kesempatan bagi Ukraina untuk menghentikan perang, maka ia harus mengambil kesempatan itu semata agar bisa bernegosiasi dan berbicara dengan Putin. Dialog adalah satu-satunya jalan keluar. Saya pikir hanya kita berdua, saya dan Putin, yang dapat membuat kesepakatan tentang ini, kata Zelensky. Jika upaya ini gagal, itu berarti ini adalah perang dunia ketiga, ujarnya lagi. Sebuah pernyataan yang berulang kali ia keluarkan memperingatkan potensi konflik Rusia-Ukraina untuk berkembang menjadi perang global habis-habisan. Sebelum invasi, Putin mengakui kedaulatan dua wilayah yang memisahkan diri di Ukraina Timur, Donetsk dan Lugansk. Hal yang membuat Zelensky murka yang berdiri menantang Rusia. Anda tidak bisa hanya menuntut dari Ukraina untuk mengakui beberapa wilayah sebagai republik independen, kata Zelensky. Krisis di Ukraina di mana Putin berusaha menghapus kecenderungan pro-barat di negara bekas Soviet itu telah memicu krisis pengungsi terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua, menurut laporan AFP. Putin ancam para pengkhianat mereka akan dilepeh layaknya serangga. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan para pengkhianat akan dilepeh layaknya serangga. Peringatan tersebut disampaikan Putin ketika berbicara dengan para menteri Rusia pada Rabu 16 Maret 2022 mengenai invasinya di Ukraina. Reuters melaporkan. Dilansir The Hill, ribuan orang Rusia telah ditangkap karena memprotes invasi Moskow ke Ukraina. Terbaru, Putin menuturkan bahwa menyingkirkan para pembelot akan memperkuat negara. Dia menambahkan, upaya tersebut juga merupakan pembersihan. Saya yakin bahwa pembersihan diri masyarakat yang dialami dan perlu hanya akan memperkuat negara kita. Solidaritas, kohesi, dan kesiapan kita untuk menghadapi tantangan apapun, kata Putin menurut Reuters. Awal Maret, Putin menandatangani undang-undang yang menghukum pihak-pihak yang menyebarkan berita palsu mengenai operasi militer di Ukraina. Karena undang-undang tersebut banyak media di Rusia menghentikan operasi atau menyesuaikan dengan peraturan terbaru untuk melindungi jurnalis mereka. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan kepada Reuters bahwa orang-orang yang meninggalkan pekerjaan atau negara karena invasi adalah pengkhianat. Mereka sendiri menghilang dari kehidupan kita. Beberapa orang meninggalkan pos mereka, beberapa meninggalkan kehidupan kerja aktif mereka, beberapa meninggalkan negara dan pindah ke negara lain. Begitulah pembersihan ini terjadi, kata
Peskov. Diberitakan Kompas.com sebelumnya, mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev memperingatkan Amerika Serikat bahwa Moskow memiliki kekuatan untuk menggantikan negara adidaya terkemuka di dunia itu. Dilansir Reuters, Rusia juga menuduh Barat memicu plot Rusofobia atau sentimen anti-Rusia liar untuk mengobrak-abrik Rusia. Medvedev yang sekarang menjadi wakil sekretaris Dewan Keamanan Rusia mengatakan bahwa Amerika Serikat telah memicu Rusofobia menjijikkan dalam upaya memaksa Rusia bertekuk lutut. Itu tidak akan berhasil. Rusia memiliki kekuatan untuk menempatkan semua musuh kita yang kurang ajar di tempat mereka, kata Medvedev. Terbongkar rahasia rudal balistik Iskander Rusia mampu menembus jantung Ukraina. Rudal balistik jarak pendek Angkatan Darat Rusia Iskander M menjadi senjata andalan menggempur jantung pertahanan Ukraina ketika awal pecah perang pada akhir Februari 2022. Rudal itu telah digunakan Rusia secara ekstensif. Bahkan Pentagon menyebutkan sebanyak 100 rudal diluncurkan hanya dalam jam-jam pertama pertempuran pada 24 Februari. Rudal balistik jarak pendek Iskander M yang dikenal di barat sebagai SS-26 Stun menurut angka resmi memiliki jangkauan 310 mil, sekitar 499 km. Jangkauan rudal balistik Iskander M ini mampu menembus berbagai wilayah Ukraina. Menetralkan serangan balistik merupakan tantangan besar, apalagi digempur dalam jumlah besar sekaligus. Kondisi ini tidak didukung kemampuan Ukraina yang hanya memiliki satu sistem rudal permukaan ke udara dengan kemampuan pertahanan anti rudal balistik. Ukraina hanya memiliki S-300V atau SA-12A Gladiator peninggalan era Soviet. Jumlah yang masuk layanan sistem S-300V Ukraina jumlahnya pun belum diketahui pasti. Jadi tidak heran dari ratusan rudal Iskander M yang ditembakkan Rusia hanya sedikit yang berhasil ditangkis. Dari keberhasilan rudal balistik Iskander M milik Rusia menghujani Ukraina secara tidak sengaja membongkar rahasia kehebatan yang dimilikinya. Ternyata rudal balistik Iskander M dilengkapi perangkat pengecoh atau umpan yang berfungsi mengelabui radar dan pertahanan anti rudal lawan. Perangkat itu ditemukan secara tidak sengaja oleh kolektif Awareness to Unique Plot Ordnance atau KATYUKSO, sebuah organisasi komunitas pembuangan persenjataan peledak. Dari sejumlah foto perangkat pengecoh atau umpan itu terkesan sehingga dikira sejenis submunisi.